Disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar, 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fitri Marlinda di Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Yayasan Cahaya Mutiara Ubud, edisi Sabtu 14 Februari 2026. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu setiap anak berhak hidup layak dari difabel ke berdaya. Dan tentunya saya tidak sendiri karena di Studio Pro 1 telah hadir narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Iwayan Damai. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat siang. Apa kabar Bapak pada siang hari ini? Kabar saya baik, kebetulan cuaca mendung-mendung ya, mendung-mendung dingin gitu. Dan ada hujan juga di Ubud tadi. Iya, tadi juga di sini sempat gerimis Pak. Untungnya sekarang udah berhenti nih, tapi masih mendung. Iya. Oke, baik pendengar, sebelum kita memulai perbincangan pada siang hari ini, sebagai informasi bahwa Dialog Denpasar siang ini dapat didengarkan dan disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Tentunya bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi, bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 089678123830 atau telepon di 0361222161, atau bisa juga langsung melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Langsung saja tanpa berpanjang-panjang, kita langsung mulai perbincangan kita pada siang hari ini. Dan sebagai pembuka nih, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Pak, sebenarnya yayasan seperti apa sih Yayasan Cahaya Mutiara itu Pak? Silakan. Terima kasih, boleh saya kenalkan diri. Nama saya Wayan Damai, saya berasal dari Kliki, Tegalalang. Kebetulan saya di Yayasan Cahaya Mutiara dipercaya oleh teman-teman sebagai Ketua Dewan Pembina. Nah, jadi dapat saya ceritakan bahwa di yayasan itu banyak anggota yang dari seluruh Bali. Nah, seluruh Bali, bahkan ya dulu sempat dari luar Bali. Karena jadi Yayasan Cahaya Mutiara berdiri semenjak tahun 2014. Nah, itu anggotanya dan pengurusnya semua dari 99% adalah disabilitas itu sendiri. Nah, di sana bagaimana kita menciptakan transparansi, bagaimana kita bisa hidup layak gitu istilahnya. Kayak hidup layak itu ya tidak saling membuli, tidak membuat teman itu tersinggung dan sebagainya. Bagaimana dinamis secara berdampingan di sana. Kebetulan kita ada asrama juga, asrama putra dan putri. Nah, jadi kita sekitar 20 orang kadang. Karena gini, kalau di Cahaya Mutiara, kalau yang sudah berkeluarga tidak tinggal di sana. Karena Cahaya Mutiara bukan tempat semacam penampungan, tapi bagaimana mereka bisa dididik agar mandiri seperti itu. Oke. Berarti kalau sudah berkeluarga mereka bisa keluar ya Pak ya, mencari tempat sendiri. Iya betul, karena dalam artian berkeluarga itu kan sudah bisa mandiri, bisa memilih hidup yang sudah harusnya bertanggung jawab kepada keluarganya. Betul. Baik Pak. Nah, tadi kan topik kita pada siang hari ini ada setiap anak berhak hidup layak dari difabel ke berdaya. Kalau menurut Yayasan Cahaya Mutiara sendiri, sebenarnya apa sih makna hidup layak bagi seorang anak difabel yang bukan hanya secara materi Pak, namun juga secara martabatnya? Nah, baik, kalau kita bicara tentang hidup layak dan sebagainya, tentu kita membutuhkan ruang publik yang ramah disabilitas juga. Bagaimana hak-hak disabilitas itu juga diakui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 2016 itu sudah tercantum bahwa kita punya hak hidup layak, kita punya hak pelayanan dan perhatian dari pemerintah tentang bagaimana kita bisa bekerja, bisa punya hak bekerja dan sebagainya. Betulan saya sendiri saya sudah bekerja juga di Dinas Pemuda dan Olahraga. Selain saya ngurus membantu teman-teman untuk istilahnya edukasi mereka, memberikan bagaimana disabilitas itu punya integritas, karena tidak hanya sekedar materi tadi disampaikan, materi itu memang butuh, tapi satu sisi bagaimana menguatkan mental dulu. Dan kita harus memperdayakan diri agar bisa diterima sesuai dengan kebutuhan pekerjaan itu sendiri.
itu sendiri ya Pak ya. Oke, Ya. berarti memang disiapkan secara keseluruhan ya Pak ya, dari mental, pendidikan dan lain-lainnya ya Pak ya, untuk anak-anak difabel tersebut agar Ya. bisa menjalani kehidupan yang layak seperti itu. Izin tambahan Iya, dikit. silakan Ya, Pak. izin tambahan dikit. Kita di sana bukan mendidik secara kita ada guru khusus, enggak. Kita benar-benar independen. Kebetulan yayasan kami itu kita ngontrak itu. Oke. Karena ngontrak awalnya kita ngumpul-ngumpul bersama, akhirnya menjadi besar, akhirnya sekarang punya lembaga yang resmi, yang berbadan hukum. Tentu ya istilahnya ada suka dukanya di situ. Kita banyakan punya volunteer yang memberikan edukasi, ada bagian seni, ada bagian bahasa Inggris atau yang lain-lainnya. Itu salah satunya. Jadi kita tidak mengarahkan secara khusus, tapi mereka berbaur dan saling membantu dan saling berbagi ya Pak. pengalaman mereka masing-masing. Jadi tidak ada perhatian khusus secara detail, kita tidak ada. Oke. Itu berarti, yang berarti memang dimulai dari perkumpulan biasa ya Pak ya, sebenarnya perkumpulan hingga akhirnya bisa terbentuklah yayasan tersebut. Ya, Dan betul. jadi bisa saling berbagi ya Pak ya, sesama kaum difabel bisa saling berbagi cerita, berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu seperti itu ya Pak ya. Benar-benar. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih Pak, sebenarnya tantangan terbesar apa sih yang biasanya dihadapi oleh anak difabel dan tentunya keluarganya di lingkungan pedesaan ataupun perkotaan Pak? Pertama begini, kalau soal tantangan sih, karena zaman sudah berbeda juga, tapi di zaman saya memang tantangannya sangat berat. Di sana bagaimana masyarakat tidak paham dengan disabilitas itu sendiri, bagaimana dengan akses toiletnya juga kita tidak ada, dan kita tidak banyak yang kesulitannya, terutama tekanannya adalah bagaimana kita sering diejek juga, sering istilahnya dibully dan sebagainya. Tapi hari ini kan sesuatu bisa berubah karena ada media sosial dan sebagainya. Sudah lebih baik menurut saya. Kalau paradigmanya ya mungkin ada beberapa yang masih ada saja gitu, tapi itu sudah agak berkurang. Kenapa begitu? Karena kita sendiri, karena kita tidak mungkin bisa mengubah masyarakat menjadi sadar bahwa disabilitas begini loh, kita mampu begini, mampu begitu, tidak. Betul. Tapi disabilitas itu sendiri yang harus mengubah dirinya. Contohnya kayak saya, mungkin dulu orang anggap saya tidak pernah berani menikah dan sebagainya, tapi Stungkara artinya bahasanya saya bisa menikah dan punya anak yang biasa, yang normal pada umumnya, yang istri sudah biasa juga gitu. Artinya itu sebuah pengubah gitu, mengubah mindset masyarakat juga. Contoh kayak saya pakai sepeda motor sendiri, bisa mandiri, atau menyetir mobil sendiri. Itu salah satu juga ruang-ruang pikir masyarakat itu sudah mulai sadar bahwa keterbukaan itu tetap ada gitu. Jadi paradigma itu tidak terlalu keras sekali, tidak, tapi mulai baik menurut saya. Kalau di kota sih memang kita harus menyesuaikan diri. Kalau seorang disabilitas harus menyesuaikan diri, pertama ya harus siap mental, karena banyak sekali tantangannya. Contoh kayak sekolah, contoh kayak pekerjaan. Andainya kita satu-satunya disabilitas yang bekerja di anggaplah di sebuah instansi, tapi disabilitasnya tidak banyak. Kalau kita tidak kuat, mungkin kita mundur. Betul. Nah, jadi kalau mental kita sudah kuat, sudah siap tempur, siap pokoknya dalam segala hal yang kemungkinan mungkin terjadi, itu artinya sudah, saya lihat sudah paradigma itu akan terkaburkan gitu, tidak muncul lagi gitu. Oke, berarti artinya memang bukan cuman kita mengubah mindset masyarakat terkait dengan difabel dan disabilitas, namun juga kita bagi masyarakat yang difabel atau disabilitas ini harus mengubah mindsetnya sendiri ya Pak ya, agar harus. Contohnya kayak saya sendiri kan, saya punya pengalaman yang karena dulu saya maunya ini sesuai dengan keinginan atau hobi. Itu biasanya kadang kita kalah bersaing dengan masyarakat lain. Kenapa begitu? Karena kita harus banyak punya skill. Betul. Kalau enggak gitu, enggak bisa kerja ini, mungkin bisa melukis atau kebetulan saya juga melukis itu dari kecil. Oke, berarti memang kalau memang belum bisa yang ini, bisa dicoba yang lain ya Pak ya. Jangan menyerah, intinya seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, kalau untuk dari yayasan sendiri bagaimana sih Pak proses pendampingan yang dilakukan yayasan hingga seorang anak bisa mulai menemukan potensi dirinya nih Pak? Pertama mungkin bisa saya ceritakan bahwa kedatangan teman-teman sesampainya di yayasan tidak
tidak semerta-merta bisa langsung berubah gitu, tidak. betul. Tapi jujur aja itu prosesnya agak panjang karena menjadi disabilitas tidak mudah, apalagi di lingkungan desa yang tidak banyak ruang-ruang yang bisa mereka berinteraksi kayak gitu. Kebetulan kalau sudah sampai di yayasan, mereka dengan sendirinya satu sama yang lain pertama malu, dia malu dan merunduk dan bicara pun kecil sekali suaranya dan tidak berani mengungkapkan siapa namanya gitu, agak pelan sekali. Tapi begitu sejalan dengan waktu dan dia melihat temannya, kebetulan kita setiap bulan, setiap waktu kita sharing bersama. Apa sih tujuan kamu ke yayasan? Nah, kita ada orientasi namanya. Kalau di yayasan itu ada orientasi, begitu datang, itu orientasinya selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu mereka nyaman atau tidak. Nah, sama dengan teman-teman penerimaannya yang tinggal di dalam, penerimaannya adalah kita seleksi. Bagaimana dia nyaman atau tidak, dia rajin atau tidak, dia mau mengubah dirinya atau tidak. Kita tidak bisa menerima anggota itu langsung ditampung begitu, tapi tidak ada niat mau berubah secara sendiri, tidak mau memacu dirinya hingga menjadi maju dan sebagainya. Betul. Nah, karena banyak sekali teman-teman yang ada beberapa contoh yang memang datang sana mungkin minum dia atau apa, itu kita tidak terima karena akan pengaruhi teman-teman yang lain. Makanya kita ibaratkan apel itu, kalau 10 apel itu kalau salah satunya adalah busuk gitu, kita harus singkirkan yang apel yang busuk itu, betul. Agar yang lain tidak terkontaminasi. Itu salah satu gerakan-gerakan kita, pemikiran-pemikiran kita, karena pengurusnya banyak yang disabilitas, akhirnya secara sendirinya dia paham dengan dirinya dan kita paham. Bukan kita anti dengan teman-teman non disabilitas, tapi yang lebih memahami adalah teman-teman itu sendiri, dengan lingkungnya sendiri. Itu sih salah satu pendampingannya. Kalau bahasa pendampingnya sih lebih banyak mereka mengubah dirinya secara otomatis gitu, karena melihat oh ini dia ejek dan sebagainya. Ejek-ejeknya tuh pasti positif. Kok pelan sekali jalannya, cepat dikit dong gitu, kayak model-model untuk memacu itu ya Pak. Iya, bukan untuk mengejek. Kita di sana menyingkirkan yang namanya rasa iri. Iri itu pasti ada, cuman dalam lingkungan yayasan itu harus kita punya mindset bahwa profesionalisme itu dipegang. Betul. Karena profesionalisme itu muncul ketika kita yang memimpin itu memberi contoh yang baik terhadap teman-teman dan betul-betul istilahnya bisa mengubah mindset mereka gitu sih. Betul. Jadi kembali lagi mungkin yang kalau pertama kali datang biasanya gitu masih malu, masih takut mungkin ya, masih ada perasaan malu dan lain-lainnya. Tapi perlahan ketika mereka melihat lingkungan sekitarnya, oh ada yang sama nih, atau ada yang mereka juga merasakan hal yang sama, itu biasanya lebih bisa terbuka ya Pak ya. Iya benar. Karena kembali lagi betul yang tadi seperti Bapak Damai informasikan bahwa orang-orang mungkin yang bisa dibilang normal itu sebagaimanapun mereka kan tidak tahu posisi yang ada di difabel ataupun disabilitas tersebut. Gitu. Jadi terkadang mungkin bisa lebih saling dekat, bisa lebih saling memahami sesama difabilitas ataupun sesama disabilitas. Begitu pendengar. Oke, tadi kita sedikit membahas terkait dengan yayasannya sendiri Pak. Kalau untuk Yayasan Cahaya Mutiara Ubud sendiri ada ini nggak Pak, batasan umurnya nggak Pak, usianya? Kalau untuk batasan umur itu tidak ada, selama dan gratis juga, karena gratis tidak ada pungutan apapun. Tidak ada pungutan. Itu kita tidak orang yang istilahnya kayak formalitas sekali enggak. Yayasan Cahaya Mutiara itu yang paling penting etikat baik, perilaku yang baik, yang benar-benar mau mengubah niatnya itu sendiri. Kalau secara khusus sih tidak ada gitu. Tapi yang paling penting mau mengubah diri, itu yang kita pacu. Yang paling dipacu ya Pak ya. Yang penting keinginan dari si difabel sendiri untuk merubah dirinya, untuk merubah mindsetnya agar bisa lebih maju. Seperti itu ya Pak ya. Ya kedua kan tadi mungkin saya tambah lagi sedikit, karena kalau yang namanya istilahnya disabilitas itu kan satu kemungkinan yang sulit itu ada orang tuanya yang mungkin merasa saya nyaman kok anak saya di rumah saja. Betul. Ada yang seperti itu. Ada yang juga anaknya mau, orang tuanya nggak boleh. Ada yang anaknya yang mau,
artinya orang tuanya yang oke, anaknya yang nggak mau gitu. Berbagai macam sih yang kita hadapi di sana. Jadi umur itu yang dimaksud tadi itu ada umur yang produktif, yang masih sekolah. Kita sekolahkan dia kejar paket C. Nah itu ada kita kerjasama dengan BKBM atau Payangan itu, pokoknya yang kejar paket C gitu, yang di sekolah yang non formal lah gitu, setaraan gitu. Karena banyak yang kawan-kawan yang walaupun umurnya mungkin udah tua tapi tidak bisa baca, karena selama mereka di desa itu mungkin tidak tersentuh dengan pendidikan. Atau satu karena korban bully juga, jadi mengurungkan niatnya untuk sekolah. Nah di Yayasan Cahaya Mutiara yang mengubah mereka, satu ada contoh yang paling nyata adalah ada ketua yang sekarang ini namanya Nengah Warni. Itu dulu kita Cahaya Mutiara juga selain nyari anggota, tapi kita berbagi ke masyarakat yang membutuhkan melalui survei dulu. Kebetulan mungkin cerita sedikit aja bahwa Nengah ini adalah orang yang ya sulit baca dulu, tapi begitu dia di yayasan dia semangatnya luar biasa hingga bisa dia mengubah dirinya, dia kerja di luar udah bisa baca nulis dan punya Facebook, punya media sosial dan luar biasa gitu. Akhirnya dia udah bekerja sangat membanggakan. Artinya dia sudah bisa naik motor, beli motor sendiri dari hasil kerjanya dan pulang begitu kan, dua sisi terselamatkan bahasanya. Satu, anaknya sudah bisa mandiri, orang tuanya juga nyaman di rumah, bahwa tidak khawatir lagi anaknya. Kalau dulu mungkin ditinggal ke sawah, bagaimana ya anaknya sudah makan tuh, gimana, agak khawatir. Betul. Nah dengan adanya wadah-wadah lembaga yayasan itu menjadikan ya pintu terbuka untuk kemajuan mereka. Betul. Baik Pak Damai. Terima kasih Pak untuk informasinya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita lebih lanjut, kita dengarkan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda tentang AI? Artificial Intelligence merupakan sistem kecerdasan atau ilmu mesin cerdas yang menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Kini, AI dianggap menjadi teknologi terbaik dalam membantu kegiatan manusia yang dibuat melalui pemrograman. Tak hanya itu, AI juga dianggap sebagai kecerdasan buatan yang suatu saat nanti bisa melawan atau bahkan mengalahkan kecerdasan manusia. Karena tanpa kita sadari, teknologi AI kini berada di hampir semua sektor kehidupan manusia. John McCarthy adalah penemu dan pelopor dari kecerdasan buatan atau AI. Ia tak hanya dianggap sebagai penemu AI, namun juga yang menciptakan istilah kecerdasan buatan atau AI. Di balik kecerdasan AI, ternyata Artificial Intelligence juga memiliki berbagai fakta menarik. Yang pertama, algoritma AI sering digunakan untuk memprediksi dan mencegah terjadinya kesalahan manusia. Selain itu, AI juga bisa menghasilkan nilai numerik berdasarkan titik wajah yang berbeda sehingga bisa mengidentifikasi seseorang. Dan AI juga mampu membuat lukisan dan desain mobil. AI memang menjadi sebuah teknologi yang mampu membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi kesalahan dan menghasilkan data yang akurat. Namun, kita juga perlu menggunakan teknologi tersebut dengan bijak karena AI tidak sepenuhnya bisa menggantikan semua pekerjaan manusia. Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih. Woi, buruan jalan. Udah hijau itu. Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja. Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini. Apa lu? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku. Ya, malah kabur. Cemen. Nah, siapa yang suka
aja emosian di jalan. Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Yayasan Cahaya Mutiara Ubud. Dan tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda dan narasumber kita pada siang hari ini Bapak Iwayan Damai. Pendengar, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini, sebagai informasi bahwa dialog pada siang hari ini bisa didengarkan dan disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store, dan juga melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Tentunya bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi atau memiliki pertanyaan, bisa langsung melalui WhatsApp di 089678123830 atau telepon di 0361-222161 atau bisa juga melampirkan pertanyaan di kolom komentar live Facebook kami. Melanjutkan perbincangan kita mengenai setiap anak berhak hidup layak, dari difabel ke berdaya nih Pak Damai. Ya, siap. Tadi sudah sedikit diceritakan terkait dengan kisah-kisah yang pernah dialami oleh beberapa orang-orang di yayasan ya Pak ya. Tapi mungkin ada nggak sih Pak satu kisah inspiratif yang hingga saat ini Bapak tidak bisa dilupakan gitu loh Pak dari anak-anak difabel di yayasan? Sebenarnya tidak satu tapi banyak sekali. Banyak ya Pak. Banyak sekali. Satu mungkin saya bisa dapat ceritakan. Silakan Pak. Terkait dengan ada orang tuanya dulu mungkin tidak ngasih anaknya ke yayasan karena satu sisi terlihat berat dan sebagainya. Karena kalau bicara tentang disabilitas tuh ada ragam dia jenisnya. Betul. Ada yang fisiknya, ada yang sedikit fisik dan mental. Karena ada tangannya yang memang susah. Nah kebetulan salah satu Wayan namanya dari Songan itu, dari Songan Kintamani. Dia dari awal dia kalau yayasan dari lama sekali dipujuk untuk biar mau di yayasan. Dan ada juga orang bule yang memberi saran ke bapaknya atau teman-temannya yang ada di Songan karena sana kan tempat pariwisata gitu. Nah tapi dia bawa asisten karena harus ke toilet sendiri tidak bisa dan sebagainya. Dan sampai di yayasan nangis mau pulang dan sebagainya. Itu sangat luar biasa berat bagi teman-teman karena di yayasan tidak ada pembantu gitu. Tapi selang berapa bulan lah nggak begitu singkat ceritanya. Akhirnya dia sangat luar biasa maju sekali dan dia bisa baca menulis dan pelan-pelan dia mandiri sekali ke toilet sendiri, ngurus dirinya pokoknya sendiri dan akhirnya sekarang itu sudah bisa baca, sudah live juga di TikTok dan sebagainya. Itu sangat luar biasa dan berani bicara istilahnya hal kecil yang sebenarnya bisa mengubah itu menjadi sebuah pengalaman yang inspiratif menurut saya. Karena tidak semua orang bisa mengubah dianggap hal kecil tapi bagi mereka ada luar biasa. Betul. Sama dengan kita menganggap ini tidak lihat orang tuna netra contohnya. Kita kadang-kadang melihat tapi main gitarnya bagus sekali kayak seperti itu. Nah, di Cahaya Mutiara itu kita membuka ruang-ruang itu dan skill-skill mereka menjadikan inspiratif. Contoh kayak Nengah tadi yang saya bilang, sekarang dia menjadi ketua yang kita temukan dulu di pengungsian di Gunung Agung itu.
Itu yang paling maju. Kenapa? Sekarang kita angkat dia jadi ketua. Sebenarnya ya setiap 5 tahun kita ganti ketuanya. Tujuannya adalah bagaimana transparansi itu tetap terjaga agar tidak memimpin itu hanya itu saja. Lalu tidak akan pernah berubah gitu. Akhirnya Nengah ini udah punya sepeda motor yang tadi saya bilang hari raya dia pulang, sekarang dia bisa memimpin temennya. Kebetulan hari ini dia menghadiri pameran dan sebagainya tuh sudah berinteraksi yang sangat luar biasa. Dulunya ngomong aja takut, sekarang sudah ada dia public speaking, dia pinter. Itu yang Sangat kita luar biasa. benar-benar dari yayasan tidak bisa lupakan itu. Betul. Dan menurut saya kalau kita ceritain mungkin waktunya agak anu nih. Panjang. Jadi salah satunya aja saya Salah satunya, sampaikan. betul. Lain kali mudah-mudahan atau dia yang diundang ke sini. Benar gantian ya biar Iya. bisa menceritakan juga pengalamannya. Oke, siap. Nah, menurut Pak Damai sendiri sebenarnya peran orang tua dalam membentuk mental kuat seorang anak difabel itu seperti apa sih Pak? Terutama kan ketika menghadapi stigma sosial ya Pak. Pertama, peran orang tua ya sangat penting sekali karena kan pertama memang kenapa saya bilang penting karena di situ ada situasi yang berat sekali. Mungkin bisa dari saya dulu yang orang tua kan pingin anaknya sembuh dan pokoknya bagaimana anak itu bisa mengubah lebih baik. Paradigma orang tua kan selalu ada nasib, kadang-kadang menyalahkan banyak hal gitu di situ. Tapi sebenarnya kalau kita bicara takdir ya kita tidak bisa ngubah lagi sebenarnya. Bagaimana yang bisa kita rubah bagaimana ke depan ini. Saya harus menerima anak saya apa adanya, itu titipan dari Tuhan ya bahasanya seperti itu. Karena nggak mungkin dong mau diapain gitu. Karena memang satu sisi sudah kayak saya nih karena korban polio, karena zaman dulu kan nggak ada vaksin. Betul. Jadi dulunya sempat sih berpikir bagaimana ya mengakhiri hidup dan sebagainya itu sudah pasti setiap disabilitas punya perasaan itu, punya hal-hal seperti itu yang benar-benar terpukul sekali gitu. Nah, jadi peran orang tua adalah bagaimana mereka menerima sebuah keadaan anaknya dan memberi kesempatan, mungkin bertanya, berdialog, apa kamu mau, apa bapak bisa bantu atau ibu bisa bantu. Ya model-model pendekatan itu yang sangat penting. Tidak hanya dibiarkan lalu dikasih sesuatu itu selesai. Betul. Atau sekarang ini anak itu hanya dikasih mainan HP, handphone dan lalu selesai mereka kerja dan berangkat, ujung-ujungnya bisa merusak mental anak itu sendiri. Sama dengan disabilitas juga, kalau tidak diberikan kesempatan yang baik atau mau mengubah sedikit ruang-ruang pikir mereka biar bebas sedikit, karena kan disabilitas itu adalah manusia yang masih punya rasa, punya perasaan. Betul. Nah, itu yang perlu adalah menurut saya adalah bagaimana harmonisasi terhadap hubungan orang tua dan anak itu. Betul. Itu yang paradigmanya peran orang tua itu yang perlu diginikan karena karena sekarang itu informasi sudah banyak sekali tentang di mana maunya di mana gitu. Karena lembaga-lembaga juga ada YPK, Yayasan Peduli Kemanusiaan gitu kan. Mungkin ada yang anak yang berkebutuhan khusus juga. Kalau kita bicara disabilitas atau difabel itu luas. Betul. Ada yang ini, ada yang itu. Mungkin dari segi secara pasifiknya yang tadi tentang Cahaya Mutiara yang kita ubah itunya. Nah, kita sering mengedukasi orang tua juga datang ke desa-desa itu juga teman-teman yang memang dulunya tidak bisa ngapain, tapi kita datang sana memberi contoh, memberi testimoni lah bahasanya, agar orang tuanya itu sedikit menerima, karena banyak sekali anak-anak disabilitas yang berhasil. Itu dia kan blank, dia artinya orang tua itu kadang blanknya kena satu sisi nasib saya ini anak saya begini, penyesalan yang ada. Nah, siapa sih orang tua yang mau punya anak disabilitas begitu? Tapi itu sudah terjadi gitu. Betul. Nah, kalau saya sih karena sudah berdamai dengan diri saya sendiri, ya saya sama orang tua sudah menganggap ini tidak ada kesalahan dari siapa-siapa. Itu sih menurut saya. Betul Pak, betul sekali. Nah, kalau untuk dari yayasan, sebenarnya kan tadi diinformasikan penting sekali ya peran orang tua, karena kembali lagi orang tua itu adalah salah satu yang paling dekat
dengan anak tersebut ya Pak ya, baik Iya, di benar. karena yang di rumah pasti ketemunya sama orang tua. Iya, benar. Yang seharusnya paling bisa membantu anak tersebut adalah orang tua. Nah, kembali lagi berarti orang tuanya pun harus bisa menerima menerima dirinya dulu, menerima keadaannya dulu, harus bisa belajar juga ya Pak ya orang tua untuk agar bisa memberikan hal-hal positif juga kepada anak-anaknya. Iya, kita paham orang tua pasti berat. Betul, sekali. betul Pasti sekali, Pak. berat. Kayak saya dulu ndak ada dokter, ndak ada biaya, ndak ada hidup yang layak, itu nggak ada dulu. Kita perginya ke ya orang pintar dan sebagainya. Itu padahal juga salah juga, tapi kan demi anaknya sembuh ya. Betul, apa dicoba mereka aja. dibuat. Bagi saya nggak menyalahkan, hanya saja memang kalau dikonsepkan di zaman hari ini nggak sakit kepala harus bawa ke orang pintar kan belum tentu juga. Harus mungkin bodrek aja sudah sembuh kan begitu. Betul. Itulah kenapa sekarang kan kita zaman sudah semakin maju ya Pak ya. Jadi kita bisa memberikan edukasi di banyak tempat, baik di Iya. platform digital maupun secara langsung, semua lebih mudah diakses dibandingkan zaman dulu. Iya, benar. Begitu. Oke, baik Pak. Sekarang informasi pertanyaan berikutnya. Iya. Yayasan kan menanamkan rasa percaya diri dan harga diri kepada anak-anak difabel, dan itu seperti apa sih Pak? Kalau bicara tentang menanam kepercayaan dirinya itu ya memang prosesnya agak memang panjang, ada yang bertahun-tahun juga Oke. ada. Karena di sana bukan istilahnya kayak tinggal selamanya. Betul. Tapi mereka bagaimana mengubah mindset atau skillnya, terutama yang program-program yang ada di sana banyak sekali. Ada program nari, ada main musik. Pokoknya susah saya sebutkan, tapi terlalu banyaknya. Ada berkebun, ada yang pelihara lele atau apa dan sebagainya. Ada bikin keranjang telur, ada kerajinan, dan kita kerja sama dengan banyak stakeholder yang ada di Bali. Jadi itu salah satu menambah anunya mereka gitu. Jadi ada yang sekarang udah banyak yang bekerja. Itu salah satu apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara yayasan dapat menanamkan rasa percaya diri Gitu ya. Itu salah satunya ada public speaking juga kan. Kita setiap bulan atau itu kita meeting tentang apa sih visi misi yayasan. Oke. Apakah bisa berjalan dengan baik dan sebagainya. Nah, jadi ya mereka sangat luar biasa gitu, mampu percaya diri. Perlu kadang-kadang sebulan atau 2 bulan sekali kita pergi ke tempat-tempat objek wisata. Oke Pak, ini sepertinya ada telepon yang terhubung. Kita coba sambungkan dulu. Halo, Siap, dengan siapa di mana? Halo. Ini dengan Pak Abdul. Dengan Pak Abdul. Halo Pak Abdul, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan atau seperti apa? Ingin bertanya ya. Silahkan Pak Abdul. Ada orang tetangga ini Mm-mm. kalau kumpul sama keluarga, dia itu tidak aktif bicaranya gitu loh, agak malu-malu. Oke. Gitu. Terus apa namanya, ingin bicara apa adanya itu nggak bisa sebagai pendengar rasa. Gitu. Oke. Ini bisa tetangga itu diterima seperti di yayasan ini. Gitu loh. Oke. Nah, Jadi kayaknya orangnya itu kayak pemalu gitu loh. Oke, jadi orangnya ada orang pemalu dan tidak aktif bicara ya di Iya, wilayah itu sekitar. bisa nggak diterima di Oke, yayasan oke. ini gitu loh. Oke, siap. Silakan Bapak Damai, mungkin mau langsung dijawab. Iya, boleh. Iya, Saya dari mana Pak? Dari itu. mana mohon izin? Ya, Dari mana Bapak mohon izin? anak itu tetangga gitu loh. Bapak Abdul dari mana tadi kata Pak Damai? Di pasar. Oh, Denpasar. Ah. Ya, gini Pak, mungkin kita nanti cek, mungkin kasih alamat, kita coba cek. Karena di yayasan, kalau di Cahaya Mutiara itu khusus untuk kawan-kawan yang fisiknya, yang bisa mandiri secara mandiri, itu maksudnya ke toilet, ngurus diri sendiri sih gitu. Tapi soal mental dan sebagainya itu kan semua bisa diajak bicara, Berdiskusi ya, karena Pak. diskusi atau ada teman-teman yang di luar dari Singaraja contohnya, ada anaknya malu sekali, tapi karena saya sudah banyak jelaskan tadi, kalau mereka sudah bergabung bertemu satu sama yang lain itu akan mengubah sedikit mentalnya lebih
baik gitu. Kalau masalah ngajak gabung, kita perlu namanya, tadi saya sudah dari awal jelaskan, ada orientasi namanya. Orientasi itu tiga bulan orientasinya di yayasan, tapi apakah anak ini nyaman, apakah teman-teman juga nyaman, saling kita akhirnya yang tidak satu sama satu aja yang merasa diuntungkan gitu. Jadi maunya seperti itu, mungkin kasih alamat aja, nanti kita coba cek di mana posisi, nanti kasih aja nomor saya boleh. Oke, siap. Berarti Pak Abdul tadi jawabannya sebenarnya bisa diajak bicara dulu ya, bisa diajak diskusi dari yayasan sendiri. Nanti kan kembali lagi kepada orang tersebut apakah memang bisa dibantu oleh yayasan atau tidak, seperti itu ya Pak ya? Ya. Oke, nanti Pak Abdul kita bantu informasikan ya Pak Abdul, untuk telepon ataupun bisa menghubungi bisa kemana Bapak Damai? 08124654408. Oke. Nanti kita informasikan kembali untuk informasi dari yayasan yang bisa dihubungi. Baik, itu tadi Pak Abdul. Terima kasih Pak Abdul untuk pertanyaannya dan sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Kita melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini dengan Bapak Damai. Nah Pak, menurut Bapak sendiri deh ya, atau menurut yayasan, sebenarnya kesalahan apa sih yang paling umum dilakukan masyarakat dalam memperlakukan anak difabel, Pak? Kalau bicara kesalahan untuk orang umum kan sebenarnya itu terlalu memvonis istilahnya. Kita tidak menjadikan membenari atau menyalahkan, tapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat umum itu tidak sekedar hanya kasihan saja. Oh, disabilitas tuh kasihan, mereka selalu kasihan, hanya di bibirnya aja kasihan begitu. Saya sudah hilang itu secara umum. Harusnya ya mungkin memberi kesempatan, setidaknya ya ajak bicara. Kadang-kadang ya mungkin kita kadang-kadang dipikir sensitif sekali gitu, tapi sebenarnya kita masih sama dengan yang lain yang non disabilitas, itu sama aja. Kalau diajak bicara pasti mereka akan menjawab, mereka akan berinteraksi, karena ada juga disabilitas tuh jangan-jangan kalau dia mau nanti ngomong, kalau enggak nanti dia mungkin malu sama saya. Mungkin salah satu penyebabnya kenapa kita kadang-kadang diam, lebih baik diam gitu ketimbang kita duluan gini. Karena tergantung mental juga sih. Mental teman-teman kan berbeda-beda. Ada yang tadi dibilang sudah sama Pak Abdul, ada yang berani, karena tergantung lingkungan tadi, peran orang tua, lingkungan juga sangat mempengaruhi. Karena yang peran masyarakat yang paling penting adalah bagaimana bisa ngajak lah teman-teman disabilitas tuh, nyapa lah gitu, kayak gitu, bukan dijauhin atau ditakutin gitu. Kecuali memang kan ada yang berkebutuhan khusus seperti autis, yang itu kan memang ada perhatian khususnya, memang perlu penanganan khususnya. Tapi kalau kayak kita, kayak saya kan ada namanya untuk fisik. Kalau fisik itu lebih ke berpikir di mereka bagaimana masa depan, masih bisa berpikir seperti itu. Nah, karena terkait disabilitas itu macam-macam jenisnya dan pandangannya. Tapi masyarakat poinnya adalah bagaimana kalau memang kayak saya nih beri kesempatan, oh di sana ada lowongan kerja loh, gimana kayak gitu, kayak model-model berinteraksi gitu. Itu yang peran masyarakat. Atau kesalahan yang fatal itu ya menjauhkan. Dan apa namanya, tidak mau berinteraksi. Betul. Ya, kita tidak minta, kita membutuhkan gitu. Kan istilahnya kayak gini, kita tidak memaksa masyarakat umum itu harus begini begitu, tidak. Tapi setidaknya tadi saya bilang tidak ngejek, tidak hanya dipandangin dari bawah ke atas gitu. Betul. Kan itu kesalahan juga. Kita baru lewat ke pasar, diliatin. Dilototin gitu kan juga kesalahan juga. Mungkin itu yang jawaban saya yang sederhana. Secara pasifiknya saya tidak bisa melihat itu adalah sebuah kesalahan, tapi memang ya kembali perilaku masyarakatnya. Yang ya kita ini manusia gitu. Betul sekali. Yang paling penting jangan dikucilkan, jangan diejek, tapi dirangkul. Dirangkul, diajak berbicara, diajak ya biasa aja gitu. Maksudnya nggak usah dibeda-bedakan yang seperti apa. Nah, untuk tadi Pak Abdul mungkin kembali menginformasikan ya Pak, apabila memang untuk rekannya ingin berdiskusi atau ingin berbicara langsung dengan Pak Damai, bisa menghubungi di 0812 4654 408 ya Pak ya? Iya.
dan juga bisa melalui IG-nya Yayasan Cahaya Mutiara di Yayasan Cahaya Mutiara Ubud. Iya, benar. Itu dia. Oke, selanjutnya Pak, di hidup ini sebenarnya menurut Bapak nih, apa saja yang paling penting diajarkan agar anak difabel siap menghadapi masa depan, Pak, dan apa saja yang diajarkan yayasan tersebut? Kalau kita bicara tadi mungkin sudah ada beberapa yang saya sampaikan bahwa hidup ini sebenarnya sederhana aja. Yang penting bisa menerima keadaan, menerima diri sendiri. Kedua, kalau masalah diajarkan adalah memang setiap disabilitas punya keterbatasan berpikir yang berbeda. Nah, tapi di Cahaya Mutiara ada beragam, ada yang CV dan fisik juga. Dan itu salah satu mungkin yang perlu waktu adalah ada yang cepat sekali mereka belajar dan bisa memahami dirinya, ada yang lambat. Nah, itu salah satu bagaimana bisa mereka ujung-ujungnya adalah bisa mandiri, ujung-ujungnya bisa mengatasi diri dan berinteraksi dengan keluarganya. Di sana diajarkan ada yang masak secara sederhana, dimasak, nyuci, hal-hal yang biasa dilakukan di rumah, karena mereka tidak semua bisa melakukan hal yang walaupun itu sederhana. Mereka bikin jahitan atau namanya kalau di Bali itu canang, bikin persiapan untuk alat-alat upacara. Itu juga salah satu didikan atau arahan kita di yayasan bahwa hal yang sederhana kembali ke kampung. Awalnya mungkin tidur aja di rumah, awalnya mungkin malas sekali di rumah. Jadi begitu dia sudah di yayasan dan dia pulang, ada sebuah perubahan yang signifikan bahwa ibunya senang sekali anaknya pulang. Oh, kok rajin sekarang nyapu. Sudah dulunya. Berbeda ya. Iya, itu sudah banyak sekali terjadi. Kalau hal yang kecil itu, kalau hal yang besar mereka sudah punya pekerjaan. Dulu sempat teman juga ada yang kerja di BPJS, ada yang kerja di Ubud juga, di Ubud di toko milik orang asing karena bahasa Inggrisnya bagus. Nah, itu salah satu kepercayaan diri mereka sudah sangat-sangat luar biasa. Sampai kita ajarkan public speaking, terutama bagaimana etika itu yang sangat penting, bagaimana bertemu dengan orang banyak, bagaimana badan kita juga harus bersih gitu, bukan asal-asalan. Yayasan diajarkan bau badan, pokoknya yang lucu-lucu pokoknya diajarkan di sana. Karena kita punya program juga One Day One Difabel. One Day One Difabel itu kebetulan kemarin mungkin 1 bulan yang lalu kita ada kunjungan dari Hong Kong, mahasiswa dari Hong Kong. Itu mereka belajar di sana bagaimana berkebun, bagaimana mereka berinteraksi dengan anak-anak disabilitas. Lalu itu yang sangat luar biasa sampai menangis lah mereka. Karena di sana tuh juga ada kesenian, menari. Kita sering pentas juga, kita sering diundang di berbagai hotel dan di Livingwood kemarin. Nah, dari hasil-hasil itu dah menjadikan yayasan bisa renovasi, bisa membuat nambah kontrakan. Karena yayasan kita ngontrak, kita bukan orang yang yayasan yang kaya raya, tidak. Kita tidak punya donatur tetap, tapi kita memperdayakan teman-teman bagaimana bekerja. Karena dengan bekerja itu tentu ya yayasan bisa hidup, bisa eksis sampai hari ini gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak damai informasinya. Kita akan kembali di segmen terakhir, namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan? Hayo ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga.
Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Sayang, kamu tahu nggak? Apa tuh? Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu. So sweet banget. Aku jadi melting nih. Contohnya nih yang, nah. Loh, itu kan bungkus ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula. Kecil doang. Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih? Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu. Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih? Oke, aku salah. Jadi nggak mood. Aku mau Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali lagi di segmen terakhir Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Yayasan Cahaya Mutiara Ubud. Tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda dan narasumber kita pada hari ini Bapak Damai. Dan pendengar, tentunya kita masih membahas topik yang sama, setiap anak berhak hidup layak dari difabel ke berdaya, dan melanjutkan perbincangan tadi kita yang sebelumnya sudah ada 2 segmen sebelumnya nih Pak. Kita melanjutkan perbincangan terlebih dahulu. Bagaimana sih masyarakat, tadi kan kita berbicara tentang yayasan ya Pak ya. Nah, kalau ada masyarakat umum ingin terlibat membantu atau ingin ikut membantu lah, bagaimana sih cara masyarakat bisa ikut terlibat membantu tapi tanpa, jika mereka tidak memiliki dana yang besar Pak? Itu sangat pertanyaan bagus sekali. Karena masyarakat kan bagian dari makhluk sosial juga, bagaimana mereka punya, ya setiap orang punya pemikiran, punya hak untuk bergerak, untuk ada tali kasih atau mengasihi kawan-kawan disabilitas itu. Kalau soal dana dan sebagainya itu cuman istilahnya kalau mereka punya lebih dan sebagainya untuk mendorong program-program yayasan atau LSM yang kita lakukan seperti itu. Tapi kalau itu sebenarnya tidak masalah sebenarnya. Itu bisa dengan tenaga, bisa dengan ya tadi saya mungkin bilang, mungkin memberi petunjuk. Gini teman-teman, kita ada program pelatihan ini, menyalurkan, memberi kabar atau memberi informasi itu sudah sebagian dari membantu juga tanpa mengeluarkan dana, atau berkunjung sedikit mungkin di sana untuk ngobrol, karena dengan obrolan itu mereka juga merasa nyaman bagaimana masyarakat tuh berinteraksi tadi saya sampaikan. Karena dengan berinteraksi juga bagian dari membantu, mungkin mereka punya ilmu dalam artian bisa ilmu bahasa Inggris, bisa mengabdikan di sana ngajar bahasa Inggris sedikit gitu. Kayak volunteer itu bagus, karena kebanyakan kalau di Cahaya Mutiara adalah
mungkin bisa saya contohkan adalah volunteer yang datang dari luar negeri juga ada, dari kebetulan mereka berkunjung ke Bali, akhirnya ketemu link bahwa di mana ada yayasan ya gitu. Jadi kebetulan kita di Cahaya Mutiara aktif sekali secara media sosial. Apa punya kegiatan kita posting dengan apa adanya, bukan buat konten gitu, tidak. Intinya yang aneh-aneh, yang ngarang-ngarang cerita enggak. Kita misalnya berkebun, kita bikin hari ini kita punya kegiatan berkebun itu. Akhirnya ada beberapa volunteer yang boleh enggak saya bantu. Nah, akhirnya nyambung di situ bahwa tidak harus tadi materi ya kan, tapi dengan pengetahuan juga itu sudah menjadi dianggap sudah membantu sudah ya, bisa menyalurkan naluri sosialnya gitu. Betul. Jadi tidak hanya materi, namun jika memang memiliki keahlian yang bisa diajarkan, itu bisa langsung mengunjungi yayasan agar bisa membantu. Seperti itu ya Pak ya? Ya, benar. Oke, nih sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada siang hari ini, mungkin pesan apa sih yang ingin Bapak Damai sampaikan kepada orang tua dan tentunya masyarakat luas agar kita bersama bisa menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi setiap anak? Pertama, kalau bagi masyarakat ya memang masyarakat itu kan ada kelompok-kelompoknya juga, ada masyarakat yang terkait dengan pemerintah, tapi bagaimana ruang-ruang publik itu juga diperbaiki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 2016 itu kan menyangkut bahwa kita punya hak istilahnya menikmati, artinya kita punya hak kemerdekaan. Merdeka itu artinya kita diberi kesempatan kerja kalau sesuai dengan skill dan kemampuannya. Itu menjadikan juga harapan bagaimana ya masyarakat itu inklusi. Seperti sekolah, contohnya sekolah itu kan ya aksesnya dibaguskan biar bisa, karena dulunya memang susah, tapi sekarang udah mulai kesadaran itu kita berhak bersekolah di umum gitu. Kalau dulu kita sekolahnya khusus, namanya sekolah luar biasa. Nah, jadi kalau masyarakat atau yang berwenang di dalam hal itu memang harus memberikan hak-hak kita, dan tujuannya adalah bagaimana inklusi ini berjalan, tidak hanya teori saja gitu. Kalau hanya teori saja ya sampai kapan, akhirnya disabilitas itu sendiri ya dia mencari kemerdekaannya. Dengan menyesuaikan keadaan. Walaupun ini trotoar rusak, kita protes misalnya kayak gitu, mungkin ya kita lewatnya bagaimana caranya. Nah, salah satunya seperti itu. Kebetulan kalau saya melihat dari perbandingan, karena saya pernah di Korea dulu. Kebetulan saya jadi atlet Asian Para Games. Jadi saya juara di Malaysia dulu, jadi saya juara di Korea, juara di Jakarta. Jadi di Singapura berapa kali, karena kebetulan saya dulu kerja sama orang bule juga, namanya Pak Rodni. Itu salah satu memberi saya kesempatan ke luar negeri untuk melihat bagaimana sebenarnya akses itu, ruang publik itu, bagaimana inklusi itu terjadi seperti itu. Kita bukan menyalahkan pemerintah, tapi bagaimana pemerintah peran aktifnya, bahwa implementasi yang baik itu kan harus ditiru gitu. Karena di luar negeri surga bagi kawan-kawan disabilitas. Kenapa begitu? Ada lansia, ada anak, ibu hamil dan sebagainya, itu aman 24 jam, tidak ada masalah. Trotoarnya kemana aja kita bisa, ada pasar di bawah tanah, saya keliling di sana, jadi saya tidak merasakan beban. Semua nanti ada jurang di situ, ada nanti saya nggak bisa lewat gitu, terutama pengguna kursi roda. Kursi roda itu nyaman sekali di sana. Itu salah satu harapan kita ke depan, inklusi itu terjadi. Contoh kayak di rumah sakit, pelayanan yang bagus, pelayanan yang ramah terhadap disabilitas, yang betul-betul istilahnya jangan dicuekin atau dijudesin gitu. Itu juga inklusi menurut saya. Betul. Jadi kembali lagi, bukan hanya masyarakat tapi seluruh ya Pak ya, termasuk pemerintah, masyarakat, orang sekitar, semua harus bisa harus bisa semakin sadar terkait dengan sekitarnya. Iya, karena itu kan harus mau atau tidak, kan itu pertanyaannya. Betul. Sekarang kalau kita ada publikasi mana-mana inklusi, bahasa ini dan itu dan sebagainya, tapi kan kita mau bukti nyata, gerakan yang benar gitu, yang mana gini progresnya, yang mana, kan begitu. Itu yang kita inginkan, bukan hanya wacana itu sih menurut saya. Oke, siap Pak, izin ya kita bantu informasikan kembali, mungkin apabila ada rekan ataupun
pendengar yang ingin menghubungi Bapak Damai, boleh kita izinkan kembali untuk Boleh, informasikan kembali Pak? Siap. Oke, siap. Bisa menghubungi Bapak Damai di 0812 4654 408 atau melalui IG Yayasan Cahaya Mutiara Ubud ya Pak ya? Benar ya, mungkin ulang ya. 081 246 54408. Benar ya? Betul. Atau saya penyebut aja. Betul Pak, betul. Oke, siap. Terima kasih Bapak Damai sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Dan pendengar, itu dia tadi perbincangan kita bersama Bapak Damai. Semoga hari ini kita bisa belajar bahwa setiap anak, termasuk anak difabel, berhak hidup layak dan tentunya bermartabat. Sekali lagi, keterbatasan bukan penghalang untuk berdaya selama ada dukungan keluarga dan lingkungan yang inklusif. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk peduli, menerima, dan juga memberikan kesempatan. Dan demikianlah program Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Yayasan Cahaya Mutiara Ubud, edisi hari ini Sabtu 14 Februari 2026. Bagi pendengar yang mungkin terlewat, atau ingin mendengarkan kembali dialog siang hari ini, bisa menyaksikan siaran ulang melalui Facebooknya Pro 1 Denpasar. Terima kasih kepada pendengar yang sudah setia mendengarkan dan sampai jumpa kembali di edisi berikutnya. Dengan demikian, dialog pada siang hari ini saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.